Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang saya percaya dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk meneguhkan, menguatkan, dan menyegarkan rohani kita sehingga tangguh dalam mengiring mengikut Tuhan dan terus setia berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema dari renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, apa arti hidup bagi kita? Sekali lagi, apa arti hidup bagi kita? Kebenaran firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Yakobus pasal 4 ayat 14b. Yakobus 4 ayat 14b. Dikatakan demikian. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan ini dimulai dengan bentuk pertanyaan. Apakah arti hidupmu? Pertanyaan ini ditujukan kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Barangkali akan kita jawab dengan jawaban yang bisa sama, bisa mirip, tapi bisa juga berbeda antara satu dengan yang lain. Berikutnya firman Tuhan ini memberikan konfirmasi dan penegasan. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Uap di sini bisa diartikan lain embun. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya uap atau embun bukan sesuatu yang asing bagi kita. Ketika di pagi hari misalnya kita pergi ke samping rumah kita, di sana ada rumput. Nanti saat matahari sudah terbit mulai menyinari rumput itu, maka embun atau uap yang ada di rerumputan itu akan segera hilang. Jadi hanya singkat dan sementara. Dengan kata lain, saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, hidup ini singkat. Hidup ini sementara. Bahkan bagian firman Tuhan yang lain berkata bahwa kita di dunia ini seperti perantau, di mana kita ada saatnya akan kembali ke rumah Bapa. Tetapi di tengah-tengah kehidupan yang singkat dan sementara ini, apakah masing-masing kita benar-benar merenungkan dan menghayati apa sesungguhnya arti hidup kita? Tuhan menempatkan kita di dunia ini, tentu pasti ada arti hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya membaca sebuah buku yang menuliskan begitu banyak arti hidup. Dan saya akan bacakan untuk kita pada kesempatan ini. Barangkali ada yang tepat dengan Bapak Ibu Saudara. Apa arti hidup? Hidup adalah tantangan. Hadapilah. Hidup adalah keindahan. Kagumilah. Hidup adalah tragedi. Tangisilah. Hidup adalah tugas. Tekunilah. Hidup adalah misteri. Takjubilah.
Hidup adalah impian. Wujudkanlah. Hidup adalah perlombaan. Menangkanlah. Hidup adalah janji. Penuhilah. Hidup adalah teka-teki. Jawablah. Hidup adalah perjalanan. Tempuhlah. Hidup adalah anugerah. Syukurilah. Hidup adalah kenyataan. Telanlah. Hidup adalah kegembiraan. Bagilah. Hidup adalah petualangan. Lakonilah. Hidup adalah kesempatan. Manfaatkanlah. Hidup adalah pemberian. Hargailah. Hidup adalah cinta. Terimalah dan berilah. Hidup adalah perjuangan. Tuntaskanlah. Hidup adalah penderitaan. Tangguhlah. Hidup adalah dambaan. Raihlah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Tentu kita bisa menambah daftar ini sebanyak mungkin. Tetapi ketika ditanya kepada setiap kita, apakah arti hidup Bapak Ibu Saudara? Dari semua yang sudah saya sampaikan tadi, manakah yang Bapak Ibu Saudara setuju? Dan juga manakah yang Bapak Ibu Saudara tidak setuju atau menolaknya? Dan mengapa setuju, mengapa menolaknya? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mungkin belum pernah terpikir oleh kita untuk merumuskan apa arti hidup kita yang sebenarnya. Memang tidak banyak orang mempunyai kesempatan untuk berfalsafah tentang apa arti hidup. Yang penting kita menjalani hidup ini setiap hari. Kita sudah cukup sibuk dengan segala kegiatan hidup, sehingga tidak ada waktu dan kesempatan untuk termenung tentang arti hidup. Adakah Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang Kristen yang seperti itu? Karena begitu banyaknya kegiatan aktivitas, sehingga tidak pernah meluangkan waktu secara sungguh-sungguh. Tuhan, eksistensi keberadaanku ada di dunia ini. Apa sesungguhnya arti hidup bagiku? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, memang sudah menjadi sebuah realita atau kenyataan bahwa hidup ini penuh dengan kesibukan yang melelahkan. Itu sebabnya ada saatnya kita beristirahat untuk memperoleh kesegaran dan kekuatan yang baru. Lalu kesegaran itu kita manfaatkan untuk apa? Tentu ketika kita sudah memperoleh kekuatan dan kesegaran baru setelah kita istirahat, maka kita akan memakai kesegaran kekuatan itu untuk melanjutkan kesibukan-kesibukan yang sebelumnya kita lakukan. Begitulah kita tenggelam dalam lingkaran yang tidak ada habisnya. Sibuk, lelah, istirahat, segar, sibuk kembali, lelah lagi, istirahat lagi, segar lagi, sibuk lagi, dan seterusnya. Saudara dikasihi Tuhan, saya memiliki beban dan kerinduan menyampaikan perenungan ini untuk kita. Kalau memang hidup ini hanya sibuk, lelah, istirahat, segar, sibuk kembali, lelah lagi, istirahat lagi, segar lagi, sibuk lagi, dan seterusnya. Sebenarnya, apa sih sebenarnya perbedaan yang signifikan antara kita dengan makhluk lain? Contoh, dengan burung atau dengan hewan lain. Saya tidak sedang merendahkan status kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apalagi sudah dipulihkan gambar dan rupa Allah yang rusak melalui kita percaya kepada Yesus yang adalah gambaran cahaya kemuliaan Allah yang telah kita terima menjadi Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Tapi saya ingin memberikan konfirmasi dan penegasan.
Kita sebagai orang-orang percaya, sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang derajatnya lebih tinggi daripada ciptaan-ciptaan lain. Saya rindu menyampaikan kepada kita, jangan sampai kita tidak menemukan arti hidup bagi kita masing-masing. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita pernah berpikir bahwa seekor burung atau kambing misalnya dapat termenung dan berefleksi tentang arti hidupnya? Saya kira tidak. Oleh karenanya, karena saudara dan saya bisa termenung, memikirkan, menghayati, bahkan berefleksi tentang arti hidup, sebenarnya inilah yang membedakan kita daripada makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Saudara dikasihi Tuhan, dengan merenungkan, menghayati apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, saya sangat terbelalak ketika merenungkan dan menghayati kisah kehidupan Yesus yang kita dapatkan dari kitab-kitab Injil. Baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Orang seringkali memberikan konklusi kesimpulan bahwa usia atau umur Yesus dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia, ada yang berkata 33 tahun, ada yang berkata 33,5 tahun. Oke, misalnya 33 tahun. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merenungkan secara sungguh-sungguh terkait dengan Yesus? Ternyata umurnya 33 tahun. Ternyata usia Yesus 33 tahun selama ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa dikelompokkan, ini masih usia yang begitu muda. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada usia yang begitu muda, Yesus mengalami kematian di Bukit Golgota dengan cara disalibkan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir, kalau misalnya kita bayangkan, kita hadir saat itu, ketika Yesus disalibkan di Bukit Golgota, maka kita barangkali akan memberikan banyak komentar. Waduh, usianya masih sangat muda, sudah mati. Kenapa tidak panjang sampai tua misalnya, Bapak Ibu Saudara? Apakah itu yang menjadi kriteria arti hidup bagi Yesus? Harus lanjut usia. Kalau saudara dan saya dikaruniakan Tuhan kekuatan, kesehatan, panjang umur 70 tahun bahkan lebih, puji Tuhan. Tapi saya ingin sampaikan, ternyata Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam konteks eksistensi keberadaan sebagai manusia, masih cukup muda, 33 tahun. Yesus telah mati di kayu salib. Dan yang sangat luar biasa, ada satu perkataan Yesus di kayu salib, dari ketujuh perkataan Yesus. Apa itu? Sudah selesai. Bahasa Yunani, tetelestai. Sudah selesai. Apa arti tetelestai? Kalau kita gali sedemikian rupa, ternyata arti dari tetelestai, sudah selesai, mengandung banyak makna. Sudah selesai artinya sudah dilaksanakan. Apa itu? Tugas. Sudah dibayar. Apa itu? Pajak. Sudah dipatuhi. Apa itu? Perintah. Sudah dicapai. Apa itu? Tujuan. Sudah dituntaskan. Apa itu? Perkara. Sudah sampai pada akhir. Apa itu? Perjalanan. Sudah digenapi. Apa itu? Janji. Saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata ketika Yesus berkata, makananku ialah
melakukan pekerjaan Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan. Benar-benar Yesus tuntas selesai ketika Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilaksanakan dan dicapai digenapi oleh Yesus selama 33,5 tahun. Tentunya Bapak Ibu Saudara, Markus pasal 10 ayat 45 berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku dikasihi Tuhan, bagi Yesus, hidupnya adalah sebuah pelayanan dan penebusan bagi banyak orang yang sesuai dengan maksud Bapa mengutus ke tengah-tengah dunia terhadap manusia yang berdosa. Jadi Yesus mengarahkan hidupnya bukan kepada dirinya sendiri, melainkan kepada Bapanya di sorga dan kepada orang-orang berdosa yang ada di dunia ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, itulah yang dituntaskan, itulah yang diselesaikan, itulah yang digenapi oleh Yesus ketika berkata dengan sungguh-sungguh di kayu salib, sudah selesai. Hidupnya bermakna karena Yesus melakukan kehendak Bapa dengan sempurna, dan Yesus kehadirannya menjadi berkat, menjadi penebus dosa bagi siapapun yang terbuka percaya menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya mau sampaikan kepada kita, itulah kedalaman arti hidup seseorang. Apa itu? Ketika hidup seseorang bukan mengarah sentralnya, fokusnya kepada diri sendiri semata-mata, melainkan kepada siapapun yang ada di luar dirinya. Arti hidup bukan karena panjangnya usia atau umur kita. Kita patut bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan mengaruniakan umur yang panjang kepada kita. Puji Tuhan. Tetapi yang lebih luar biasa adalah bagaimana isi kehidupan kita. Hari-hari, peluang, momentum, kesempatan yang Tuhan beri. Apakah kita pergunakan dengan baik? Apakah kita isi dengan perkara-perkara yang bernilai kekal atau tidak? Itu permasalahannya. Jadi apakah arti hidup bagi kita? Mari kita definisikan bersama. Saya tidak akan mengambil satu konklusi bulat. Tapi mari kita renungkan, kita hayati bersama. Tuhan, aku ada di dunia ini bukan sebuah kebetulan. Aku ada di dunia ini karena rancangan dan rencana Tuhan yang terbaik. Oleh karena aku ada di dunia ini atas dasar rancangan rencana Tuhan, berarti aku punya arti hidup. Aku punya tujuan hidup. Mari gumulkan, doakan, dan temukanlah. Karena kita tidak bisa menciptakan tujuan hidup kita sendiri. Arti hidup kita sendiri. Arti hidup kita, tujuan hidup kita sudah ada tertera dalam Alkitab. Jadi kita bukan membuat tujuan hidup, tidak. Tapi menemukan arti hidup, menemukan tujuan hidup. Dan kalau kita ingin lebih praktis sederhana memahami arti dan tujuan hidup, maka contohlah, teladanilah kehidupan Yesus. Yesus ada di tengah-tengah dunia ini sekalipun masih usia 33 tahun. Hidupnya tidak fokus kepada dirinya sendiri, tapi hidupnya menjadi berkat bagi dunia, bagi orang-orang berdosa yang mau datang merendahkan diri, percaya serta menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat. Arti hidup kita bisa hayati dan renungkan secara luas dan mendalam ketika kita fokus bukan hanya semata untuk diri sendiri. Tapi hidup kita berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi sesama. Dan tentunya memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah arti hidupmu? Apakah arti hidupku? Apakah arti hidup kita masing-masing? Mari kita renungkan, kita hayati. Buat berarti hidup kita. Buat berguna hidup kita.
buat bermanfaat hidup kita, supaya penebusan Kristus yang telah real, nyata kita alami, kecap nikmati dalam hidup, tidak menjadi sesuatu yang tidak berfungsi dengan maksimal. Biarlah kita berfungsi secara optimal, maksimal, efektif, efisien. Oleh karena kita tahu arti hidup kita. Dan jangan lupa, kita tidak selamanya hidup di tengah-tengah dunia ini. Ada saatnya kita beralih dari kefanaan menuju kepada kekekalan. Ada saatnya kita akan kembali ke rumah Bapa. Tetapi di tengah-tengah hidup yang Tuhan berikan, di tengah-tengah kesempatan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan anugerahkan kepada kita, marilah kita pergunakan hidup kita ini menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Ada yang berkata, hidupku untuk melayani lebih sungguh seperti Tuhan Yesus melayani. Mengasihi lebih sungguh seperti Tuhan Yesus mengasihi. Mengampuni lebih sungguh seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Saudara dikasih Tuhan, selamat merenungkan dan menghayati arti hidup. Dan salah satu indikasi petunjuk yang jelas bagi kita, apakah arti hidup kita benar menurut firman Tuhan? Jawabannya sederhana. Apakah aku hidup hanya untuk diri sendiri? Atau apakah aku hidup untuk menjadi berkat bagi sesama? Atau apakah aku hidup telah bermanfaat bagi Tuhan? Mari kita hadir, jangan sampai mempermalukan nama Tuhan, tetapi mempermuliakan nama Tuhan. Selamat menjalani hidup hari ini. Temukan arti hidupmu. Dan berjalanlah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kembali ada yang menuliskan, hidup ini untuk menjadi berkat. Jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.